Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan bahas bab 2 struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, yaitu tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, di mana struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama itu ada yang namanya jantung, kemudian pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tanpa jantung, darah tidak akan beredar. Nutrisi dan makanan yang kalian makan pun tidak akan mampu diedarkan ke seluruh tubuh kalian. Berikut ini adalah gambar atau bagian-bagian organ dari jantung. Di sini ada pena, kemudian pena paru, ya. Kemudian ada atrium atau serambi kanan, kemudian ada katup, ventricle atau bilik kanan, kemudian ventricle atau bilik kiri, kemudian katup juga. Ada pena paru, kemudian ada atrium, kemudian arteri paru dan aorta. Berikut adalah cara kerja jantung atau bunyi lubdub. Pertama, otot jantung rileks dan darah memenuhi atrium. Kemudian atrium berkontraksi dan mendorong darah menuju katup. Darah menuju ventricle. Kemudian ventricle berkontraksi sehingga menyebabkan katup antara atrium dan ventricle dan menghasilkan bunyi lub. Nah, darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Nah, ketika darah telah sampai ke pembuluh darah besar, maka katup antara ventricle menutup, maka terdengarlah bunyi. Sebetulnya itu berbunyi lub-dub. Kemudian aliran darah pada jantung. Yang pertama itu darah ya dari serambi kanan ya. Itu menerima darah serambi kanan ini dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava. Kemudian memompanya ke bilik kanan. Nah, kemudian darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen melalui arteri pulmonalis. Kemudian yang ketiga, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Nah, kemudian yang terakhir bilik kiri ya. Kemudian memompa darah yang kaya akan oksigen itu ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, inilah aliran darah pada jantung ya. Kemudian yang kedua itu organ dari sistem peredaran darah adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang besar dan tebal dan berotot yang berfungsi untuk membawa darah keluar jantung ya, keluar dari jantung ya. Maksudnya ke seluruh tubuh. Mana arteri ini? Nah, ini arteri ya. Jadi arteri ini, yang ini, itu merupakan pembuluh darah yang tebal ya. Fungsinya untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, vena merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis ya, dan berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke yang namanya jantung. Nah, ini ya vena. Kemudian yang terakhir adalah kapiler, adalah pembuluh darah yang sangat tipis, tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh dan atau dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Ini adalah kapiler. Inilah tabel perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Tempat ya, arteri ini tersembunyi ya, agak tersembunyi, sedangkan pembuluh vena ini dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, elastis untuk arteri. Untuk pena ini tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya ini untuk arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena ini menuju jantung. Denyutnya terasa, kemudian vena ini tidak terasa denyutnya. Katup satu pada pangkal jantung, sedangkan vena ini atau pembuluh balik ya banyak di sepanjang pembuluh. Darah yang keluar ini darahnya memancar, sedangkan vena ini darahnya tidak memancar. Yang ketiga ada darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Plasma darah, kemudian sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau yang biasa kita sebut itu trombosit.
Plasma darah sekitar 55% dari darah adalah plasma. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air. Sedangkan 10% sisanya adalah material-material yang terlarut di dalamnya. Plasma darah membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah juga membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan. Nah, inilah ya komposisi bahan penyusun dari plasma darah. Ya, hampir 92% ini adalah air. Kemudian zat terlarutnya berupa ion seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Kemudian ada serum plasma seperti aglutinin, ya, precipitin, kemudian antitoksin dan opsonin. Kemudian protein plasmanya ini adalah albumin, kemudian globumin, dan fibrinogen. Yang kedua adalah sel darah merah. Sel darah merupakan sel yang dimana dia itu bentuknya pipih, ya. Sel darah ini membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sel darah diproduksi di sumsum tulang belakang, terbuat dari hemoglobin, yaitu suatu protein yang mengandung besi dan mampu mengikat oksigen. Hemoglobin mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian melepaskan oksigen saat darah mengalir melalui pembuluh darah kapiler. Hemoglobin juga mengambil sedikit karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel. Sementara yang bertugas untuk membawa sebagian besar karbon dioksida adalah plasma darah. Karbon dioksida dilepaskan dari paru-paru ketika kalian menghembuskan napas. Nah, umur sel darah merah kalian itu sekitar 120 hari sebelum digantikan dengan sel darah yang baru. Nah, inilah bentuk dari sel darah merah atau disebut dengan eritosit seperti ini, ya, strukturnya. Ciri-cirinya berbentuk pipih, cekung atau bikonkav, tidak mempunyai inti, mengandung hemoglobin, di mana fungsinya untuk mengangkut oksigen. Yang ketiga ada sel darah putih. Sama dengan sel darah merah, sel darah putih juga diproduksi di sumsum tulang belakang. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit seperti bakteri, ya, dan virus. Nah, sel darah putih memiliki struktur yang berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki nukleus, sedangkan sel darah merah itu tidak, karena untuk mengikat oksigen dia menghilangkan inti sel atau nukleus. Berukuran lebih besar, ya, nukleusnya. Umur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang berumur beberapa jam, hari, bahkan tahunan. Yang keempat ada keping darah atau trombosit. Ketika kalian terluka dan mengeluarkan darah, trombosit bekerja untuk menghentikan dan menutup pendarahan tersebut. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein yang disebut dengan fibrin. Fibrin akan membentuk jaring-jaring di sekitar luka kalian dan menutupnya. Nah, ini adalah ilustrasi atau struktur dari trombosit, ya. Ciri-cirinya itu bentuknya tidak beraturan, ya, tidak mempunyai inti, ukurannya lebih kecil dari eritosit dan leukosit, ya, dari sel darah merah dan sel darah putih. Fungsinya untuk proses pembekuan darah. Ini adalah gambar atau struktur dari trombosit atau keping darah. Nah, ini adalah proses penyembuhan luka, di mana ketika sel darah merah yang keluar, ya, ketika luka ini, ya. Nah, ini ada yang namanya fibrin yang membentuk serat-serat untuk menutup sel darah merah agar tidak keluar. Nah, inilah proses pembekuan darah oleh trombosit. Inilah prosesnya. Pertama, trombosit pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase, kemudian diubah menjadi protombin. Protombin diubah lagi menjadi trombin, kemudian muncullah fibrinogen di sini. Nah, fibrinogen ini akan berubah lagi menjadi fibrin. Nah, fibrin ini merupakan hasil dari trombosit yang nantinya akan menutup luka kita, jaring-jaring yang akan menutup luka supaya sel darah merah itu tidak dapat keluar lagi, jadi beku. Ini contoh ilustrasinya seperti ini. Jaringan rusak ini, kemudian pembuluh darah ini yang besar ini, trombosit ini akan pecah. Nih, trombosit pecah, kemudian akan ditutup oleh yang namanya fibrin, jaringan yang rusak tadi. Nah, seperti ini, seperti serat-serat ini. Nah, fibrin kemudian menjadi fibrinogen. Nah, seperti ini. Nah, setelah beku, ya, nanti akan tertutup, sel darah merah tidak akan keluar lagi. Inilah proses dari pembekuan darah.
Kemudian sistem peredaran darah manusia, ya, sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah yang ganda, artinya darah 2 kali melewati jantung. Pertama melalui sirkuit paru, yaitu saat darah dipompa menuju paru-paru dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang membawa oksigen dibawa ke jantung. Yang kedua melalui sirkuit seluruh tubuh, yaitu saat darah yang sudah mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Di kapiler-kapiler tubuh terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa ke jantung, kemudian siklus itu berulang. Jadi manusia itu sistem peredaran darahnya itu ganda. Kenapa? Karena 2 kali melewati jantung. Peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah yang tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, yang disebut dengan peredaran darah ganda tadi. Nah, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, di mana peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan, kemudian menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung serambi kanan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi yang pertama ini darah ya dari bilik kanan ini dipompa keluar menuju paru-paru, ini 2 ya, melalui arteri pulmonalis atau 2 sini sama kiri kanan. Kemudian ketiga menuju paru-paru ini, kemudian masuk lagi ke yang namanya ini melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri atau atrium kiri. Nah, itu peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar ini dari 6 sampai 10 dari bilik kiri ya, kemudian dipompa ya ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, kemudian aorta ini ya masuk ke kapiler darah. Setelah kapiler darah ini masuk ke dalam vena cava dan kembali lagi ke yang namanya serambi kanan. Nah, itulah perbedaan antara sistem peredaran darah kecil dan besar. Tekanan darah adalah perhitungan ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke atas dan ketika ventrikel dalam kondisi menerima darah atau kondisi rileks. Tekanan darah dibuat dalam bentuk pecahan. Bilang atau angka di atas menunjukkan ketika ventrikel memompa darah. Nah, angka ini ya menunjukkan ketika ventrikel memompa darah. Sementara penyebut atau angka di bawah menunjukkan ketika ventrikel menerima darah. Yang ini 80 ini ya. Ukuran tekanan darah yang normal untuk orang dewasa adalah 120/80. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, yang pertama ada aterosklerosis ya dan serangan jantung. Nah, aterosklerosis ini adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan ya lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Nah, kolesterol merupakan penyebabnya. Yang kedua ada stroke, merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Stroke sangat erat kaitannya dengan aterosklerosis. Hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Hipertensi juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi ini tanpa gejala sehingga penderitanya merasa baik-baik saja. Nah, gejala baru timbul ketika sudah mengalami kerusakan parah. Karena itulah penyakit ini disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Hipertensi sangat berkaitan dengan aterosklerosis. Nah, ketika arteri menyempit, maka tekanan darah akan meningkat. Untuk mencegah hipertensi dianjurkan untuk rutin berolahraga, makan makanan yang sehat dan seimbang, serta mengurangi konsumsi garam. Oke, itulah materi dari bab 2 tentang sistem peredaran darah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.